warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Suparjo dari Prodi Farmasi di Universitas Khairun dengan NPM 094125111066. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1908. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa serta menjadi bahasa pergaulan yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Bahasa Indonesia juga mempunyai posisi yang tinggi dalam penyebaran agama dan juga perdagangan. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, di mana satu rumpulan bahasa di Nusantara ini. Bahasa Indonesia juga dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang terdiri dari berbagai ragam suku. Bahasa Indonesia ini juga dipergunakan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan fisik maupun diplomasi pada saat era penjajahan Belanda. Sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada Kongres Nasional kedua Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, Jawanya yang merupakan bahasa mayoritas pada saat itu, namun beliau memilih bahasa Indonesia Melayu yang beliau didasarkan dari bahasa Melayu dituturkan di Riau. Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dengan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sendiri tidak lepas dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia sendiri sangat dinamis sehingga menghasilkan kosakata baru dari penciptaan dan penyerapan bahasa daerah maupun asing. Nah, salah satunya adalah bahasa yang datang dari luar, yaitu bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan sebagai komunikasi antar bangsa. Sehingga kita tidak heran karena banyak orang yang belajar untuk menguasai bahasa Inggris. Karena hal ini bertujuan agar mereka tidak buta akan informasi yang ada di dunia. Meskipun mempelajari bahasa Inggris penting, akan lebih baik jika kita sebagai warga negara Indonesia tetap menjaga melestarikan bahasa Indonesia. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia, dia mempunyai beberapa fungsi. Nah, diantaranya itu 1. Bahasa kebudayaan. Pada Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebudayaan, di mana bahasa digunakan